Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan saya. Kali ini saya akan ngasih sedikit tips and tricks untuk memodifikasi filter holder untuk lensa Laowa 12 mm. Ya. Dan disclaimer dulu sebelumnya. Di sini buat teman-teman yang masih belum punya atau pas saat pembelian itu nggak include si filter holder plus adapter ringnya buat lensa Laowa 12 mm gitu kan, karena memang terkadang ada yang paket sudah dengan adapter ring atau dengan ada adapter holdernya, ada juga yang enggak, terutama yang beli second kayak gitu ya, jadi cuma dapat lensanya aja untuk beli lensanya aja. Dan ini sangat penting buat teman-teman yang suka hobi landscape gitu ya kan. Itu penting untuk adapter holder atau holder itu buat filternya itu, karena buat naruh filternya kan harus pakai holder. Oke. Dan alasannya kenapa saya modif si adapternya ini, karena saat sebelum dimodif tuh ada vignette ya kan, vignette di bagian ujung-ujung foto gitu kan. Nanti saya tampilkan di akhir video contoh vignette-nya seperti apa. Jadi buat saya cukup mengganggu kalau misalnya saat kita foto landscape. Kalau foto untuk potret bisa diakalin gitu kan, untuk kebutuhan sosial media kebanyakan kan bisa di crop 4:5 atau 3 banding berapa gitu, atau berapa lah misalnya, harus full nggak apa-apa gitu kan kalau untuk potret. Tapi PR-nya saat di foto landscape gitu kan, ya mungkin teman-teman bisa di crop lah juga gitu kan, ujung-ujungnya biar nggak kena, ataupun di stretch, ditarik pas saat editing, cuman jadinya fotonya kurang wide aja gitu. Kita udah pakai lensa 12 mm tujuannya biar lebih wide gitu kan, view-nya lebih luas lagi, tapi vignette dan ditarik atau di crop jadi terlihat kurang lebar aja gitu ya. Itu sih alasan sebenarnya sih, jadi pas foto landscape kita nggak bisa ngambil full view, atau bisa di healing juga gitu kan. Cuman kalau di healing ya itu tadi PR lagi, itu pengennya sih semua apa yang kita ambil di mode landscape yaitu semua jangan ada yang terpotong, jangan ada yang terbuang di foto tersebut, terutama di ujung-ujung kanan kirinya itu. Oke lah, sekarang untuk modif si filter holdernya ini atau adapternya ini, bahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah adapternya sendiri untuk Laowa 12 mm ya kan. Kebetulan saya pakainya merek Haida, ini Haida karena sebelum saya punya si holdernya tuh M10 untuk filter holdernya, jadi saya belinya jadi untuk belinya yang Haida ini ya kan ya. Terus yang kedua itu filter UV ukuran 82 mm. Ini bisa bekas aja, nggak apa-apa, nggak harus baru filter UV-nya. Di sini 3 buah, saya pakai 3 buah filter UV ukuran 82 mm semua ya. Ada 3 buah, mereknya bebas, bisa apa aja, yang penting ukurannya 82 mm. Oke. Terus yang ketiga ada teflon atau plastik mika gitu namanya, plastik mika. Ini sekitar ketebalannya sekitar 3 mm ya, 3 mm ini. Ukurannya itu kira-kira ya teman-teman minimal ya harus 50x50 lah ya kan. Jadi gimana caranya, ini sisaan doang, gimana caranya bisa dapat ini 2 kali lingkaran ini ya. Oke, untuk mungkin kalau brand-brand lain kita nggak tahu ya. Kebetulan saya pakainya Haida, jadi ukurannya saya nyamain nantinya. Oke, nanti saya jelaskan untuk di selanjutnya. Terus selanjutnya alatnya yaitu kita harus punya atau butuh namanya pisau, cutter ataupun gunting ya kan, yang tajam lah gitu ya, untuk motong ini nantinya nih, motong ini ya kan. Terus kikir, oke, kikir dan amplas
Itu aja alat-alatnya yang dibutuhkan kurang lebihnya. Nah, langsung aja untuk pengerjaannya atau prosesnya itu. Step yang pertama yang saya lakukan adalah ini dipisahkan dulu. Ini kan ini nyatu nih, gabung seperti ini. Ini saya pisahkan kayak gini bentuknya. Oke. Kayak gini bentuknya. Saya pisahkan. Nah, sebelumnya, mohon maaf, ini sebelumnya si adapternya ini tuh ada pengaitnya. Nanti saya sertakan fotonya, ada pengaitnya. Tapi nanti ini saya nggak pakai. Untuk selanjutnya saya nggak pakai. Oke, ini mungkin saya skip. Jadi saya pisahkan. Setelah dipisahkan, yang kita ambil ada bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya nanti. Nah, ini saya pisahkan. Oke, saya taruh sini dan saya ukur dengan teflon. Nah, ini anggaplah ini lebar ya kan. Saya ukur teflon ini menggunakan si adapternya ini bagian belakang tadi. Kita ukur begini, terus kita lingkari aja dengan alat tulis. Oke, tambahan alat tulis nggak apa-apa, terserah itu mau pulpen, pensil, spidol dan sebagainya. Ukurin pas, setelah paskan ya kan, bikin 2 lingkaran ya kan, buat 2 lingkaran. Nah, setelah itu si teflon ini atau mica ini kita gunting seperti ini bentuknya ya teman-teman. Oke, kita gunting seperti ini micanya. Nah, setelah itu kita rapihkan dengan amplas. Ini setelah jadi dua gini tuh kurang lebih ketebalannya 5 mili ya. Boleh lihat. Nah, ini gunanya buat apa? Ini nantinya buat stopper agar si holder itu nggak ngelos. Nanti setelah saya praktekkan bisa tahu teman-teman. Nah, udah jadi misalnya kayak gini bentuknya, kita pasangkan ke tadi adapternya tadi yang bagian belakang, pasangnya seperti ini. Nah, sebisa mungkin presisi ya, harus presisi sebisa mungkin agar tidak nantinya pemasangan nggak miring kanan kiri. Nah, kalau teman-teman mau lebih presisi lagi atau pengen enak lagi, nggak harus bongkar pasang kayak gini, teman-teman bisa lem aja nih, pakai lem apapun, tapi itu nggak wajib sih ya untuk pakai lem itu. Nah, kayak gini nantinya. Oke, selanjutnya tadi UV filter ini, kenapa saya menyarankan filter UV-nya yang bekas? Itu tujuannya karena si kacanya nanti nggak kepake, kita cuma pakai frame-nya aja kayak gini ya, frame-nya aja 3 buah ya kan. Jadi si kacanya teman-teman bisa copot. Kalau ada misalnya ada beberapa merek filter yang bisa dicopot tanpa harus memecahkan kacanya, kita ambil frame-nya aja ya. Ada 3 buah. Nah, 3-3-nya itu kita gabung ya, kita gabung seperti ini. Nah, pertanyaannya kan kita nanti ada ketemunya tuh male female. Nah, di bagian yang terakhir, penggabungan yang terakhir, bagian male-nya ini kelihatan nggak? Nah, bagian male yang ini itu kita kikir. Oke, kalau teman-teman punya grinder, lebih baik grinder, nggak apa-apa, lebih bagus dengan grinder, lebih cepat pengerjaannya. Kalau pakai kikir cukup lama. Di sini kita kikir. Jadi sisanya seperti ini. Kita sisakan bagian female-nya aja, yang bagian depannya aja sini. Sisakan bagian itunya. Ya, oke. Jadi bagiannya kita buang. Ya, seperti ini. Ini ada bekasnya kan tuh. Nah, setelah itu kita haluskan dengan amplas lagi ini. Biar nggak melukai tangan kita nantinya pas saat pemakaian. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan udah jadi nih ya kan, seperti ini digabungkan 3-3-nya. Nah, sekarang coba kita pasangkan ya. Cara pemasangannya yaitu kayak gini. Ini udah kita gabungkan juga, dimasukin tadi teflonnya ke adapter bagian belakang. Kita masukkan dari bagian belakang sini. Nah ini kan tadi kan ada ini kan male nih, drat ring itu male. Nah, di sini ketemunya female. Kita gabung seperti ini. Teman-teman bisa lihat bareng-bareng ya. Oke, nah kayak gini. Ini jadi hasil modifnya seperti ini. Nah, setelah modif seperti ini, kita bisa bisa aja kita pasang ring adapter yang tadi
awalnya kita beli bisa aja sih gitu kan. Cuman apa namanya, nggak bisa nantinya untuk dipasang CPL untuk di holder lawa. Nah makanya saya pakainya yang holder lawa yang ring adapternya bukan for ini ya, bukan ya, tapi yang adapter yang biasa aja, yang slip kayak gini nih, tapi yang size nya 82 mili. Bisa kelihatan? Oke, yang size nya 82 mili. Nah setelah itu, nah ini pasangkan kayak gini aja tinggal. Oke, nah setelah itu udah tinggal pasang untuk holder M10 nya Haida kayak gini, seperti ini. Nah ada yang kalau misalnya tanya bisa pasang CPL nggak? Bisa, ini bisa pasang CPL, dan tapi kalau sebelum pasang CPL kita, sebelum itu pasang dulu CPL nya, baru kita pasangkan ke holder kayak gini, baru kita bisa menggunakan CPL. Tapi kalau misalnya kita langsung masukin gini bisa aja, cuman ngerinya takutnya kena kegores, tapi nggak kegores bener sih, mentok di sininya aja pas masukin kalau kita nggak pasang dulu CPL nya gitu. Jadi lebih baik kita pasang CPL nya di luar sebelum kita pasang holdernya ini ya. Nah misalnya kalau pakai, ada pertanyaan pakai holder lain bisa nggak gitu kan, gitu misalnya bisa pakai, kita bisa pakai holder lain, makanya saya menyediakan holder merek lain. Sini ada holder merek Benro, kita bisa dengan menggunakan holder merek lain. Oke. Sama cara pemasangannya pun sama, jadi kita tinggal seperti ini aja. Oke, dan oke, sekarang kencangkan seperti ini. Udah, ini untuk dengan merek lain. Jadi teman-teman bisa pakai holder merek apa aja nantinya setelah kita modif, itu bisa teman-teman bisa pasang holder apa aja, terserah. Jadi untuk ring adapter yang di awal itu ini udah nggak terpakai ya sebenarnya, jadi udah yang terpakai kita ambil yang bagian belakangnya aja. Dan tadi si mic yang tadi udah terpasang itu tujuannya buat stopper agar si bagian CPL untuk holder M10 itu bisa terpasang. Tapi untuk merek lain itu kebetulan yang Benro ini CPL yang sudah terpasang karena mentok di hood permanennya si lensa lawa. Saya juga kurang tahu kalau misalnya kita pakai brand lain apakah bakal mentok atau enggak ya. Sekarang soalnya banyak brand-brand lain yang udah ngeluarin adapter holder buat lawa 12 mm. Oke, jadi kayak gitu sedikit tips and trick dari saya. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang punya tips atau trik lain untuk holder filter ini bisa tulis di kolom komentar, ataupun ada masukan, ada pertanyaan untuk modifikasi ini, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe atau share ke teman-teman kalian, ke grup WhatsApp keluarga juga apa-apa. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.